أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Dalam pembahasan sebelumnya telah dijelaskan tentang hubungan sifat utama, sifat rububiyah, sifat rahmaniyah, sifat rahimiyat, dan sifat maliki yaumiddin Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surah Al-Fatihah. Hubungannya dengan tiga landasan berakhlak, yakni adil, ihsan, dan isaidul qurba. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa isaidil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tazakkarun. Yani sesungguhnya Allah memerintahkan, menyuruh berlaku adil dan berbuat ihsan atau kebajikan kepada orang lain, serta memberi kebaikan kepada orang lain seperti terhadap kaum kerabat sendiri. Dan Allah melarang perbuatan keji dan munkar serta baghi, yakni pemberontakan atau melampaui batas. Dia Allah memberi kamu nasihat supaya kamu mengambil pelajaran. Sebelumnya telah dijelaskan mengenai mengapa sifat maliki yaumiddin Allah subhanahu wa ta'ala, pemilik hari pembalasan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surah Al-Fatihah, hubungannya dengan adil, yakni contoh keburukan hanya dibalas dengan satu keburukan, tetapi kebaikan bisa berkali-kali lipat. Karena keburukan kadang-kadang dilakukan tanpa program, tanpa suatu perencanaan, bisa terjadi begitu saja tanpa kerja keras, seperti halnya membangun. Seperti halnya membangun yang perlu perencanaan, perlu modal, perlu kerja keras. Nah, inilah sifat rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala yang memang seperti itu jugalah dalam berbuat amal soleh. Karena itu dikatakan bahwa orang-orang yang beriman dan beramal soleh, dikatakan bagi mereka ganjarannya adalah, dikatakan secara kiasan, jannatin tajri min tahtihal anhar, adalah bagaikan akan mendapat kebun-kebun surgawi yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Nah, kebun di sini adalah lambang dari keimanan. Jadi kebun jannah lambang dari keimanan, sedangkan tajri min tahtihal anhar yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Sungai-sungai itu melambangkan amal soleh. Karena apa? Karena sebagaimana sebuah kebun, sebuah taman, tumbuh-tumbuhannya tidak akan hidup, tidak akan rimbun, tidak akan berbuah jika kebun tadi tidak dialiri dengan air sungai. Maka begitu juga iman kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya tidak akan tumbuh subur jika tidak disertai dengan amal soleh. Dan amal soleh ini harus mengalir. Jangan kadang-kadang, jangan eleng-elengan. Harus berkesinambungan. Karena itu dikatakan jannatin tajri min tahtihal anhar. Kebun-kebun yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Telah dijelaskan sebelumnya bahwa yang namanya amal soleh itu bukan sifatnya kun fayakun. Misalnya melakukan sesuatu pasti dapat surga. Melakukan perbuatan baik ini pasti seperti itu. Tidak demikian. Karena beramal soleh pun
ada tata caranya. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, jangankan akhlak yang atas dasar adil, bahkan akhlak yang atas dasar ihsan pun kadang-kadang pelakunya tergelincir. Tergelincir kenapa? Misalnya ya tadi, kita atau orang yang berbuat kebaikan tadi diperlakukan tidak beradab oleh orang yang ditolong. Dengan kata-katanya yang tidak mengenakan atau perbuatan atau kadang-kadang menyakitkan. Inilah ihsan. Itu juga amal soleh. Adil pun amal soleh juga. Ihsan pun amal soleh. Tapi yang paling lebih tinggi daripada ihsan yaitu izaidil kurba. Berbuat baik, beramal soleh semata-mata mencari keridhaan Allah Ta'ala. Tanpa mengharapkan apakah yang ditolong itu mengucapkan syukur atau tidak, mau membalas atau tidak peduli. Karena yang dicari adalah kami berbuat ini semata-mata mencari keridhaan Allah Ta'ala. Jadi betapa amal soleh pun memiliki tingkatan-tingkatan yang tak terbatas. Itulah ajaran Islam. Insya Allah masalah ini dalam kesempatan berikutnya akan dibahas. Mengapa amal soleh itu adalah mudah mengucapkannya, tetapi dalam pelaksanaannya perlu pertolongan, perlu karunia Allah SWT. Lalu sifat Allah Ta'ala yang ketiga yaitu rahimiyah, itu berkaitan dengan akhlak yang namanya ihsan. Kenapa? Karena rahmaniyat berlaku bagi orang yang beriman dan beramal soleh. Jadi ada syarat. Sifat rahimiyat Allah Ta'ala berlaku bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Karena itu orang yang beriman kepada Allah Ta'ala, orang yang beriman kepada Rasul-Rasulnya, orang yang melakukan amal soleh, tidak akan dibiarkan perbuatannya itu sia-sia. Apa buktinya? Yaitu ketika orang tersebut meninggal dunia, wafat, jasadnya hancur di dunia ini, ruhnya kembali kepada Allah Ta'ala, akan mendapat tubuh baru, yaitu berupa amal salehnya, berupa ganjaran dari amal salehnya. Jadi pada hakikatnya yang dinamakan ganjaran amal soleh itu pada hakikatnya merupakan tubuh baru dari ruh manusia ketika meninggal dunia. Begitu juga amal buruk manusia di dunia ini pun di akhirat akan berfungsi sebagai tubuh baru dari ruhnya ketika dia mati. Jadi pada hakikatnya kenapa manusia itu harus beriman dan beramal soleh? Itu dalam hal ini beriman kepada Allah Ta'ala, kepada Rasulnya, kepada akhirat sebagaimana diceritakan dalam rukun iman yang 6. Tujuannya adalah dengan melaksanakan itu, maka ketika manusia wafat meninggal dunia, ruhnya akan kembali kepada Allah Ta'ala dan tubuh jasmaninya hancur kembali menjadi tanah. Ruhnya akan mendapat tubuh yang baru yang sesuai dengan perbuatannya di dunia ini. Jika dia beriman dan beramal soleh dengan ketentuan amal soleh yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad, maka ia akan mendapat tubuh baru yang dalam Al-Quran digambarkan sebagai terdiri berupa cahaya. Dan apabila kehidupannya di dunia melakukan keburukan, bertentangan dengan hukum Allah maupun hukum syariat, maka ketika di akhirat dia akan mendapat tubuh yang sesuai dengan keburukan amalnya, yang digambarkan di akhirat akan mendapat tubuh berupa kegelapan. Jadi ada tubuh
yang bercahaya, ada yang tubuh berupa kegelapan. Nah, tubuh yang bercahaya menggambarkan keadaan di surga, sedangkan tubuh penuh kegelapan, penuh penderitaan menggambarkan keadaan hidup di neraka jahanam. Jadi itulah, jadi gambaran pahala dan surga sebenarnya itu kiasan tentang tubuh baru berupa cahaya dan tubuh baru berupa kegelapan, yaitu bagi penghuni neraka jahanam. Insyaallah hakikat ini kita akan jelaskan lagi betapa sifat rahimiyat Allah Ta'ala, maha penyayang Allah Ta'ala itu adalah hubungannya dengan orang yang beriman dan beramal saleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.